Disclaimer ya teman-teman, kita bakal ngebahas di video ini pasti banyak banget bahasan tentang fans, bahasan tentang brand gitu ya. Dan ini adalah sebuah kenyataan dan please ditonton sampai akhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arsa Channel. Arsa Channel. Ya, kita sekarang bersama Bang Dimen, Bang Dian. Ya, nggak ada yang kenal Dimen nih. Nggak ada nih nggak kenal Dimen kalau di. Enggak, masalahnya gue lupa nama aslinya Bang Dimen ya. Parah banget. Bentar. Bang Dimen nama aslinya Rahadian. Rahadian, R-nya lagi. Oh ya, Rahadian. Kalau Rahadian jadi ganteng. Iya. Jadi bewokan gitu ya, Reja. Pakai J. Rahardian, nggak tahu Bang, lupa Bang. Astagfirullah. Nyerah. Push up. Emang itu hafal dong. Junior. Panggilnya Dimen aja ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya tanding sama Adam kan udah biasa panggil Dimen kan. Gimana nggak bisa diganti kali, susah kali. Susah. Orang kalau kita ketemunya misalnya orang manggilnya lu gue, susah berubah jadi saya Anda gitu juga susah. Pasti harus ada forum khusus gitu. Kalau nggak ada pemicu yang lain susah banget. Susah. Gimana? Ya, kita kenal. Paling nanti jadi seluruh dunia tahu. Kita kan ketemunya di Man 1 Depok. Jadi lokal banget bercandaan nih, jelasin dong nih, penonton nggak ada yang ngerti. Iya. Itu kita ketemunya di SMA 1 Depok ya. Jadi Bang Dian atau Bang Dimen ini senior kita 1 tahun di SMA 1 Depok. Tapi bercandaannya gitu karena terlalu religius jadi esnya jatuh. Iya, religius. Iya, pensi juga kan nggak boleh pacaran. Kalau religius esnya jatuh itu iman. Iya, jadi iman. Gitu. Boleh lah. Gimana nih Bang Dimen, sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, meskipun di rumah terus berarti ini ya? Justru belakangan mungkin karena lagi agak-agak ini kali. Jadi 1,5 tahun pandemi kan ya, 1,5 tahun nggak kemana-mana. Justru paling baru 1-2 minggu ini baru memberanikan diri keluar ke tempat yang agak ramai kayak kemarin main-main ke taman di Sentul segala macamnya. Kalau misalnya itu berani tapi less than 2 jam atau kurang 1 jam gitu. Misalnya kadang-kadang ke mall cuma buat nyenengin anak aja jalan-jalan gitu. Jadinya nggak. Emang mental harus diatur banget di sini. Beneran loh, jadi nggak kerja nih kita nih ya. Jangan kantor agak-agak lambat kerjanya, YouTube juga lambat. Iya, biasanya enak ya bisa misahin ya, kerjaan kantor, di rumah nge-YouTube. Iya, ini di rumah semua. Iya benar, jadi di rumah semua. Iya, bingung juga kadang-kadang kan. Jadinya ya itu sebenarnya nggak mau bilang boleh keluar gitu ya. Tapi kalau boleh jujur, justru 2 minggu belakangan ini jadi agak keluar gitu. Iya, tapi emang ya gimana ya, kebutuhan juga kadang. Kalau excuse diri sih nggak apa-apa lah, sekali-sekali abis ini udah gitu. Kayak gitu dulu Pak. Iya. Pengennya sih nggak keluar pengen. Ya mudah-mudahan sehat-sehat lah, aman-aman lah. Bang Dian atau Bang Dimen dengan channel YouTube-nya main lagi. Jadi judulnya kita sedang meminta senior membantu kita untuk menaikkan kita gitu ya. Karena kita mulainya mirip-mirip loh sebenarnya. Kalau nggak salah 2018-an ya? 2017. Bang Dimen 2017 kalau nggak salah. Mirip memang dulu tuh awalnya. Mirip. Dulu jadi baru subscriber berapa ratus gitu kan. Wah ini ikutin Bang Dimen, seru nih bikin main lagi nih. Kalau nggak salah dulu awalnya bikinnya ini ya, konsen di nge-game tapi yang lebih yang lebih santun gitu ya judulnya ya. Konsep awal ya. Mana ya? Jadi dulu tuh triggernya sebenarnya gini dan triggernya tuh dulu nontonin ini sih sempat nontonin channel-channel yang mulutnya belangsakan banget, bener dah. Jadi kalau gaming kan mulutnya nggak pernah kejaga gitu ya kalau lagi main game. Iya. Pengennya tuh ada gitu ya channel yang main game tapi bagus lah, sopan. Cuma problemnya. Oh ada dulu tuh ada Meow Out, tau nggak Meow Out? Enggak ngikutin. Taunya itu salah satu yang paling gede. Kayaknya PewDiePie taunya. PewDiePie.
PewDiePie. Udidi. Ya kan, ya dia gitu kan bacanya. Iya, pengennya gitu ya. Cuma ternyata nggak maju-maju. Ya, Oh. tuntutan. Nambahnya cuma 1 subscriber sehari 2 gitu. Padahal bikin videonya udah. Iya, ini kualitinya emang dari awal udah oke banget loh, Bang. Masa nggak tahu sih, nggak inget karena udah dihapus-hapusin. Tapi kalau misalkan ngelihat emang bener sih kualitinya dari awal emang Maksudnya kayak seniat itu. Pun gitu. mulai review ya, pada saat itu kan juga belum terlalu tinggi ya view-nya ya, cuma dari segi quality ya udah oke banget. Kelihatan banget niatnya. Dulu tuh kan emang pengen bikin ya, cuma gimana ya, namanya pengen mulai itu kan harusnya pakai yang ada dulu ya, kamera apa gitu. Enggak, dulu nodong itu istri sih, boleh nggak beli kamera, akhirnya sama dia dibeliin, cuma dikasih syarat kamera ini harus balik modal. Gitu. Beli kamera berapa ya waktu itu? 12 juta lah, 12 juta. Ini kamera harus balik modal gitu. Ada mamam nih. Ya udah mau nggak mau bikin. Iya, langsung ke trigger ya. Itu namanya. Gitu, ini kamera harus balik modal. Nyemplung langsung berenang emangnya. Tapi aslinya tuh latar belakang bukan emang dari ini kan ya? Dulu apa sih sosiologi ya? Jurusannya? Sosiologi. Sosiologi. Oh, makanya tadi misinya itu sosial tapi nggak nunut. Benar. Nggak masuk. Kalau misalkan dipikir-pikir nyambung sih, benar. Iya, kalau dipaksain sosialnya sih nyambung ya. Iya. Pasarnya nggak masuk tapi. Kan pasarnya nggak masuk. Akhirnya Pasarnya tuh nge-review. butuh yang agak kasar dikit, cuman mungkin agak sopan Bang, kayak misalkan, wah ini karakternya anjing gitu. Karena emang anjing beneran yang lewat. Iya, tapi beneran anjing. Iya bener. Gue emang babi yang lewatin. Iya bener. Peppa Pig yang lewat Peppa Pig. Anak-anak gue yang nonton itu Peppa Pig. Babi koko gitu. Susah sih. Oh nangis lagi kalau ada suara nangis, mohon maaf. Ada yang lagi teriak. Iya. Ini maklum. Karena kita bapak-bapak di sini. Iya, bapak-bapak. Itu susah sih, maksudnya emang nggak masuk. Emang kayaknya kalau gaming yang agak-agak santai gitu ngomongnya nggak bisa ya. Nggak kena gitu ke anak-anak, jadinya ya susah juga. Kalau mau ngubah diri jadi agak kasar juga nggak bisa gitu. Terus missionnya hilang dong gitu kan jadinya. Iya. Iya. Gitu. Tapi akhirnya nemu jalan tengah di device, review device yang dipakai buat nge-game masuk gitu ya. Jadi transisinya sana kan. Betul. Jadi nggak sengaja dulu, nggak sengaja tapi bukan kebetulan ya. Nggak kayak di planning banget gitu ya, grand plan segala macam gitu. Wah, dulu tuh ini gara-gara inget nggak? Nggak apa-apa dilanjut jadinya, kenapa jadi handphone? Ya nggak apa-apa. Dulu ini gara-garanya handphone kan ada Poco dulu ya, tapi sekarang masih ada ya. Dulu Poco F1 ya. Dulu tuh saya masih jadi kaum mending lah, mending Xiaomi. Oh iya. Pokoknya Xiaomi tuh the best lah, spesifikasi tinggi, harganya murah gitu. Mending emang kayak begitu. Dulu muncul tuh Pocophone F1, spesifikasinya flagship, di atas kertas flagship, harganya cuma 5 juta. Ya. Ada duit waktu itu akhirnya gitu kan, ada duit, izin ke istri mau beli ini Poco gitu ya. Ya udah beli ngantri ke Cibubur gitu ya, ke Mi Store, ngantri itu datang habis subuh, ngantri dapat urutan ketiga di belakang depan, katanya dijual cuma 10 biji ya. Aduh, zong. Jadi kan jam 9 buka, cuti tuh waktu itu, sengaja cuti cuma buat beli handphone. Anjir, lihat banget. Hebat. Cuma bukan buat konten, bukan, emang pengen dipakai. Oke. Pengen dipakai sampai rumah kan, hype-nya tinggi ya. Tapi nggak ada research, nggak ada apa gitu ya, maksudnya udah hype tinggi sampai rumah. Oke. Ini kayaknya gua unboxing nih, gitu. Sampai rumah cuma nyalain kamera aja, tak unboxing. Udah. Seru. Jadi edit, upload, udah tinggalin. Karena waktu itu kan konten gamingnya sepi, jadi nggak ada tuh yang namanya konten analitik gitu kayak sekarang. Oh iya. Nggak ada karena emang udah pesimis aja, nih pasti jelek nih, udah lah. Nah, nggak perhatiin besokannya iya download game banyak. Penasaran karena di harga cuma 5 juta, spesifikasi flagship, download game sampai 10 biji langsung.
di setting tertinggi lah. Nah, iseng waktu itu muncul ide gue siksa nih handphone gitu. Oh iya, tapi itu jadi sekarang kan, jadi Iya, keyword sekarang. benar. Nyiksa gitu ya. Nyiksa, makanya istilahnya nyiksa, padahal itu sebenarnya gaming test, tapi continuous gitu ya. Kalau yang lain kan gaming test tuh kita coba game ini gitu kan, 2 menit habis itu ntar ke foto gitu. Tapi kalau dimain lagi tuh continuous, jadi tuh kamera manteng terus tuh pas syuting, 3 jam kan. Gitu, makanya capek sebenarnya bikinnya. Karena continuous pengen lihat kalau digeber nih handphone ini kuat nggak gitu. Wah itu upload tanpa ada ekspektasi apa-apa, malamnya handphone blong apaan gitu. Lihat, waduh rame banget. Dalam satu malam itu nambah 1.800 subscriber. Mulainya dari situ ya, langsung biasa ya. Itu, makanya kepikiran, oke, ini kayaknya jalan nih gitu ya. Tapi emang kayaknya Bang Dimen tuh dari dulu handphone tuh paling terdepan nggak sih? Maksudnya dari zaman kita mulai Android aja kan. Dulu kan kita baru zaman kita SMA baru mulai masuk Android tuh. Iya. Bang Dimen tuh paling depan ya dari ngutak-ngatik Android kan. Enggak bukan sih Bang. HP-nya Enggak bukan nih? Hah? Apa? Ente pernah gak HP-nya Enggak gitu? Pernah ya dulu waktu SMA. Iya, udah itu SMA Enggak iya makanya. Itu kalau zaman dulu ini nggak tahu ya, kalau yang mungkin anak-anak milenial milenial gen-gennya nggak nyambung kayaknya ya. Iya, nggak nyambung nih. Cuman kayak gitu sih, emang latar belakangnya dulu dari SMA ya, atau jangan dari SMP, dari SMP kita berkenalan sih. Ini sih dari SMP senang sebenarnya. Cuma gadget ya. Terus SMA dibeliin hadiah nih, maksudnya SMA 1 gitu dibeliin. Pakai lah 2,5 tahun tuh ya dipakai di otak-atik terus ya. Karena itu dulu kan dibilang udah smartphone tuh Engage kan. Iya betul. Symbian OS dulu. Iya benar Symbian. Bukan Android. Iya, terus habis itu masuk Android, udah deh oprak-aprik segala macam gitu kan. Iya betul. Seru banget. Makanya sampai sekarang malah justru gedenya di bidang yang jadi hobi ya, bukan dari kepakarannya ya. Atau emang udah ditinggalin dari dulu Bang? Dulu begitu kerja masuk bidang sosiologi nggak sih? Masuk research. Market. Sampai research. Sekarang pun? Sampai sekarang masih, cuma sekarang lebih praktikal sih, maksudnya nggak yang research-nya. Oke. Berarti masih tersisa ya latar belakang pendidikan aja ini ya. Tapi sosiologi itu nggak tahu kalau misalnya di teknik kayak gimana ya. Apalagi ini udah pada PhD, lu S1 sendiri ini Pak. Belum Bang, belum. Gua masih belum. Doain dulu. Tersinggung nih, jangan tersinggung gitu lah. Enggak kesinggung, minta doanya malah ini minta doanya. Itu nggak ngeliat apa mukanya udah ini banget, sayu banget. Mabuk itu seharian ngeliat. Ibu hari lahir Pancasila ini masih aja. Kalau sosiologi nggak tahu ya, kalau sosiologi itu lebih berasa ke ini sih, dan lebih ke ngebangun mindset sih dan. Maksudnya nggak tahu, ilmu sosiologi itu bukan ilmu yang harus dipraktekkan di satu tempat khusus misalnya. Gue nggak ngerti juga sih ya, apakah harus dipraktekkan di lab apa enggak, tapi kalau sosiologi itu ngelihat orang aja, dia berinteraksi sama orang lain, itu kebayang konsep gitu ya, ada konsepnya gitu. Atau ngebentuk pola pikir berarti ya kayak. Iya, ngebentuk pola pikir. Kayak teman-teman reviewer lain mungkin kalau ngelihat Mi Fans gitu ya, hanya sekedar fansnya handphone gitu ya, tapi kalau kita nih itu bisa ngelihat, oh ini tuh namanya tribe gitu ya, orang-orang ini terbentuk. Kenapa sih mereka bisa terbentuk? Kenapa sih mereka bisa senang sama Xiaomi? Itu tuh nggak perlu dipikirin, tapi kita udah ngerti sendiri aja. Ya udah kebayang ya. Berarti kita bisa bisa konsultasi sama Bang Dimen tuh. Untuk area kita tuh YouTube-nya bagusnya kemana gitu. Yang penting bikin konten dulu sini. Lanjutin ini deh nih. Apa namanya, nyanyi. Itu malah lagu Gajah udah bagus tuh. Lu kira gue tulus? Fulus deh. Butuh fulus. Tapi kita pernah lah bikin itu kan, ntar di share di sini deh. Kita nge-meeting Tulus ya dulu ya. Oh iya itu pernah kan tanding di foto. Iya tanding pernah itu ya. 2015 apa ya? 2015. Masih langsing tanding. Anjir. Menuju nikah. Gimana? Iya, tapi
ngebantu banget ya. Kalau di teknik sih emang kita juga sama sih. Maksudnya kita ada kayak S1 tuh pernah diajarin kayak S1 tuh yang penting tuh pola pikir kalian gitu. Jadi kalau yang teknik ya udah berarti analisisnya apa namanya rumusan masalah apa segala macam gitu kan ya. Dan pola pikir dah. Tapi kalau apa namanya di sosiologi ya berarti emang lumayan banget karena ini namanya juga sosial media ya. Iya. Juga. Bidangnya banget sebenarnya masih sih. Cuman kontennya aja dia yang tidak kita sangka ya kayaknya kok bisa dari sosiologi tapi ujung-ujungnya jadi nge-review gadget. Tapi sebenarnya ini jadi paham kenapa sih komentar-komentar dari misalnya dari sorry to say ya, komentar-komentar dari defense itu terkenal lah di kalangan reviewer itu galak ya, maksudnya pokoknya apa aja juga mending Xiaomi ini uncensored banget ya, apa-apa ya. Iya lah. Apa-apa mending Xiaomi gitu. Itu jadi kita bisa kebayang polanya. Kenapa sih orang-orang itu muncul gitu ya? Kenapa munculnya defense yang galak kayak gitu tuh munculnya di Indonesia dan di India? Kenapa? Oh, di India juga ya? Di India juga. Oh, baru tahu. Indonesia dan India. Kalau kenapa di negara-negara Eropa bisa aja banyak, tapi nggak banyak yang militan kayak gitu. Kenapa ya? Dan itu bukan buzzer. Dibayar ya maksudnya. Setahu gue pribadi tidak dibayar ya. Oke. Mereka dengan sukarela ya. Kalau di buzzer kan kayak dibayar gitu. Tapi kita di kehidupan nyata pun misalkan di tongkrongan juga udah kerasa gitu ya. Kayak yang itu ada gitu. Kebayang nggak kenapa? Nggak tahu. Ada urusannya sama GDP, pendapatan per kapita. Oh gitu, ada hubungannya. Ada tuh. Jadi pendapatan per kapita kita rendah, India juga kan rendah kan. Jadi sementara semua orang itu selalu pegang handphone kan ya. Selalu pegang. Mereka mau punya handphone dengan spesifikasi yang tinggi, harga murah. Dan itu jadi kayak prestasi. Itu jadi prestasi. Prestasi banget nggak sih? Iya. Duit gua cuma 3 juta, tapi gua dapet handphone seharga 7 juta nih. Itu bangganya sama kayak bangganya sama kayak ini nggak sih? Kayak mama nawar di pasar, gue bisa dapat ini dengan harga diskon. Bener. Atmosfernya agak-agak sama ya kalau bisa nawar ya. Tapi ya begitu dia dikalahin sensi gitu kan? Si mama itu sensi kan? Iya, dikalahin sensi dong. Iya kan? Saya lebih murah gitu kan, berantem dong. Itu panas langsung kan? Kayaknya mirip ya. Sampai rumah masih nyala saya itu. Padahal tadi bisa dapat tuh 5.000. Simple kan sebenarnya simple gitu. Kenapa fans yang militan kayak gitu tuh muncul tuh simple karena mereka bukan mereka semua nggak punya duit gitu ya, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang spesifikasi tinggi tapi yang murah itu pride tersendiri gitu kan. Belum lagi ada perasaan kayak gue bisa ngoprek handphone ini, gue bisa ngoprek handphonenya gitu ya. Gue pinter, gue lebih tahu spesifikasi ketimbang lu beli handphone merek lain, ngapain lu beli 7 juta, 3 juta aja udah sanggup gitu. Benar. Apalagi orang-orang yang baru mulai gitu ya, yang baru mengenal gadget gitu kan, jadi mereka suka banding-bandingin gitu ya. Jadi diskursus itu tuh muncul diskursus gila bahasanya. Itu baru itu kalau Baksa Channel harusnya begitu sih emang. Iya benar. Orang pintar yang dijelasin. Jadi diskursus itu muncul di ruang publik. Di ruang publik itu kan muncul. Nah, ada grup komunitas Android, ada grup komunitas Xiaomi A, Xiaomi B, gitu ya. Akhirnya kan karena mereka selalu share, selalu berbagi gitu ya spesifikasi gitu ya. Ya udah muncul lah fans yang akhirnya militan. Oke, this is the best. Gue bisa dapat harga murah, spesifikasi tinggi. Siapa yang nggak mau gitu kan? Semua orang mau harga murah dan spesifikasi tinggi. Gitu. Netizen jadi seru ya. Sembari ngelempar konten, sembari kayak tes the water gitu. Iya, perhatiin ya. Iya, perhatiin. Kira-kira netizen reaksinya gimana nih? Tapi kalau diperhatiin ya analitik ya, kalau misalnya ngeluarin video Oppo misalnya, Oppo harganya lumayan tinggi ya. Sama lah kelasnya sama Samsung ya. Untuk harga sekian dapatnya sekian itu kayaknya kalau dipetain 11-12 lah sama Samsung. Itu pasti komentarnya mending Xiaomi. Nggak ada yang ngebela Samsung kali ya maksudnya. Hampir nggak ada. Tapi ada.
Samsung Dari juga punya fans militan, tapi yang nggak segalak itu. iya, maksudnya mungkin dari kita ngelihat latar belakang sosial pemberi Samsung pun kayak ya udah sih gitu. Mereka Iya. juga kayak nggak akan mempermasalahkan hal itu lebih lanjut gitu ya. Iya. Iya sih. Itu juga merefleksikan diri kan. Dulu kan kayak gitu juga kan. Sampai Iya. akhirnya menemukan keindahan, kemudahan gitu ya di iOS itu misalnya di One UI-nya Samsung gitu. This is good gitu kan. Ternyata yang namanya reviewer, kenapa sih kita suka nggak sepakat gitu ya sama fans kayak begitu? Karena kita udah nyobain banyak device, I see. Tahu gitu loh, maksudnya kalau lo bilang spesifikasi di atas kertasnya kayak begini gitu kan, ya lo belum nyobain, ada yang belum sadar, ada yang namanya UI, ada yang namanya UX gitu. Mana user interface yang bagus dengan akhirnya kita mendapatkan user experience yang bagus gitu ya, paripurna gitu. Tapi dengan adanya para fans garis keras ini lumayan juga dong. Jadi bisa viral dan segala macamnya kan. Diangkat gitu ya. Sebenarnya jadi gampang ya kalau misalnya mau cepat naik ya. Bikin marah aja. Karena pasti di-share di Facebook, pasti. Iya. Kalau mereka di-share di grup Facebook, wah rame itu datang ntar dihujat aja gitu. Asal kuat aja, nggak mental breakdance aja. Iya, isinya jadi hujatan, viral sekali. Tapi jempol bawahnya banyak banget. Pernah nggak sih digituin, Bang? Sering. Terutama ya itu ya dari fans yang dulu kayak gitu sering banget. Bukan cuma jempol bawah. Tapi kayaknya nih orang udah kebal sih, orang sosiologi kayak gitu udah salah. Oh, saya peka, Pak. Oh gitu? Iya. Belum tentu ya malah. Ya, dulu dipikirin ya, kadang-kadang jadi overthinking. Gue takut salah ngomong kemarin gitu ya, gue takut. Kenapa orang-orang pada menghujat ya gitu kan? Kadang-kadang jadi waktu itu pernah sampai nggak bisa tidur beberapa hari gitu karena hujatan. Oh gitu. Itu nyata ya, nyata banget ya. Ya luar biasa, makanya Ragunan, isi toilet, keluar rumah. Ayo itu berat. Iya sih. Tapi sekeras itu ya, Bang. Maksudnya mereka kayak mendewakan satu device yang mereka puja gitu, sampai mereka ngeluarin kata-kata yang nggak rasional gitu menurut Ani. Maksudnya kayak soalnya di bahasa keseharian iya sih. Value-nya udah beda nih. Value-nya kayaknya udah beda. Oh, ini sosiologi nih. Masuknya sosiologi banget ini udah. Iya benar. Namanya rational choice, pilihan rasional. Buat kita tidak rasional, buat mereka rasional. Iya. Oh gitu. Beda ininya. Karena gagasan di dalam otaknya juga udah beda. Gagasan di otak mereka. Bahaya banget ini ya buat kesehatan mental ya. Bahaya. Berarti beneran kopak ke arah pola pikir berarti ya yang maksudnya yang kita bicarakan sekarang. Tapi kalau misalnya mau dicek ya biasanya di bawah 20 tahun sih. Sampai RPSD juga ada banyak gitu. Tapi bukan cuma ini disclaimer ya, ntar gue dimusuhin. Ini bukan cuma punya Xiaomi, tapi semua handphone ada fans garis kerasnya. Cuma yang paling terasa itu ya dari Xiaomi dan satu lagi Realme gitu ya. Itu bener berantem aja tuh. Gitu lah, gue gimana capek deh. Kalau misalnya lagi keluar handphone bagus nih, mereknya Realme, pasti ada yang bilang dibayar Realme. Padahal tuh handphone emang bagus. Despite of kadang-kadang handphone kan kita dikasih ya, atau dipinjemin gitu ya sama brandnya ya. Tapi emang handphone itu bagus gitu kan, kita nggak bisa bohong juga. Maksudnya pertama nggak bisa bohong karena pertama itu integritas, kedua ada urusan sama kepercayaan kan, nggak boleh bohong. Iya. Tapi dibayar nggak sih Bang? Enggak dong. Jadi kalau namanya nggak bisa lah ya. Kalau review nggak bisa. Maksudnya kita sendiri pun jadi kayak gimana gitu rasanya ya. Masa menyampaikan tapi ada kepentingan di belakangnya gitu. Iyalah. Ngomong dibayar sama nggak dibayar itu jadi berurusan sama monetisasi dan koneksi sama brand. Iya. Jadi kalau misalnya brand itu ada, jadi kalau YouTuber gadget itu penghasilan kan ada dari beberapa sisi ya. Salah satunya juga kerjasama atau kolaborasi sama brand. Kolaborasi sama brand itu bisa brandnya bahas fitur ini dong di video gitu ya, nanti kita kasih. Tapi kan objektif. Harusnya tahu gitu. Penonton pun harusnya paham ada video yang namanya first impression. First impression itu ya impresi pertama kita ngeliat aja gitu kan, misalnya lagi unboxing, bagus ya gitu kan. Oh bagus banget nih handphonenya, seminggu kemudian belum tentu.
Ya, ya. Harusnya tahu, tapi nggak semuanya tahu, Bang. Semua tahu, problemnya itu. Pokoknya semua video yang muncul di channel Tech Reviewer itu adalah review. Padahal enggak. Harusnya dibaca judul, harusnya dibaca judul. Ekspektasi Gitu. mereka mereka udah nggak baca tuh itunya judul videonya udah nggak dibaca sama mereka. Dibaca. Iya benar. Gitu. Karena suatu ketika bikin misalnya beli handphonenya Xiaomi gitu ya, flash sale, ini asal jorok banget, jadi nggak enak sendiri. Flash sale gitu ya, datangnya lama banget gitu, lebih mendingan beli nggak flash sale dong gitu kan, padahal flash sale harusnya duluan gitu ya, atau pre-order gitu ya, ternyata lambat. Bikinlah video unboxing sambil agak mengeluh gitu ya, ini terlambat tuh pas banget, hujan. Reviewnya nggak objektif. Review baru buka kotak, Pak. Boleh bilang review. Tapi mereka berarti memperhatikan lah ya, maksudnya videonya tuh ditonton bener-bener ya. Iya benar juga ya. Ada yang ditonton, ada yang baru nonton sebentar, nemu yang nggak enaknya komentar dislike. Iya, udah langsung ini. Padahal kan kadang-kadang kayak misalnya video Niksa itu jarang banget di bawah 30 menit, minimal tuh 40 menit. Misalnya di tengah-tengah lagi main PUBG bilang, nggak enak nih gyroskopnya gitu kan. Habis itu ternyata masih lanjut videonya, gyroskopnya lupa di setting. Ada lanjut lagi, ternyata gyroskopnya enak ya. Mereka nggak nonton sampai habis. Mereka nggak nonton sampai selesai, bahkan mereka nggak nonton kesimpulan. Padahal ngejudge. Iya, di video yang namanya Niksa itu gaming test di akhir itu selalu ada kesimpulan itu bisa sampai 10 menit tuh dibahas gitu ya. Mereka udah ngejudge duluan, bilang lu dibayar ya sama merek lain gitu yang kompetitor karena itu tadi. Padahal ini nge-review gadget ya, bukan pantesan kita politik aja panas banget ya, ini gadget aja sampai begininya ya. Iya benar. Kayaknya bapernya tuh luar biasa gitu. Berarti ini nih pesan untuk para reviewer kita, tolong ditonton ini sampai habis ya, biar dapat kesimpulannya yang bagus gitu. Ini ditaruh di depan ya. Kita nggak bahas fansnya Xiaomi ya. Iya, ngomel-ngomel duluan tuh, padahal kan kita belum bilang bagus-bagusnya. Fansnya Xiaomi juga banyak bagus. Iya. Maksudnya kayak saya pengen bilang gitu ya buat semua brand, contohlah Xiaomi yang bisa berhasil bikin fans kayak begitu gitu ya. Tapi please dididik fansnya. Di satu posisi emang bagus, maksudnya bisa menciptakan mereka yang sangat loyal ya. Iya, itu namanya tribe tuh kalau dalam marketing. Mereka bisa jadi tribe gitu, jadi kepala suku gitu ya. Betul. Terus anggota tribe-nya semuanya nurut gitu. Itu bagus banget. Dan yang bisa bikin itu tuh nggak banyak yang bisa bikin fans kayak gitu. Pertama Xiaomi, kedua Apple. Siapa lagi? Samsung nggak terlalu lah kayaknya. Ada gimana Samsung biasa aja kan? Biasa aja kayaknya. Kadang ada yang diledek juga, oh ya udah emang begini gitu, nggak apa-apa lah. Iya kan gitu kan. Kalau Apple coba dihujat, fansnya ngomel kan. Benar. Kalau Depok dihujat, kita ikutan ngehujat kayaknya. Maaf lahir batin kalau Depok. Coba deh, itu kan yang Deddy Corbuzier yang paling baru juga gitu, komen-komennya tuh coba aja. Gue warga Depok tapi gue menikmati ini. Gue warga Depok tapi gue nggak ikutan marah. Kota gue dibully. Ya tapi seru sih. Gitu ya. Nanti kalau mau tayangin mungkin bisa dikasih disclaimer kali ya, tonton sampai habis atau film. Nggak tahu deh, terserah gimana. Iya harus. Khawatir juga sih, karena dulu gitu sempat ada yang bilang mati aja lo dalam macam. Pernah dulu kan beli sebutlah Redmi Note 8 Pro gitu ya, panas Pak. Handphone panas banget gitu ya. Kemudian tanya ke grup teman-teman reviewer, 50% yang menjawab itu bilang iya ini panas. Sisanya nggak jawab. 50% yang menjawab, maksudnya dari ada 10 orang yang jawab gitu ya. Iya. 5 bilang iya panas, yang 5 lagi bilang enggak biasa aja. Gitu. Oke, punya gua panas, gitu kan? Sampaikan dong di video. Gua panas, tapi belum tentu karena di teman-teman reviewer yang lain ada yang enggak panas, biasa aja, bisa jadi hoki-hokian atau segala macam. Abis Pak saya Pak, abis karena mereka nggak nonton bagian di mana saya bilang. Kemungkinan ini tuh ada defect gitu ya di barang yang ini dan ya jadi artinya dari mass production bisa jadi ada orang-orang yang kena atau yang dapat device-nya yang panas, ada juga yang nggak panas gitu kan.
Nah, itu namanya Tapi- gacha tuh, gacha. Jadi istilahnya gacha tuh. Aja. Iya ini ngeri loh, maksudnya Bang Dimen, Bang Dian ini nge-review kan cuma nge-review handphone gitu ya, terus diserangnya sampai sebegitunya gitu. Terus ya gua kira tadi awalnya kayak mungkin nggak ngaruh kali, soalnya kan itu gadgetnya yang diiniin gitu, yang dipermasalahkan gitu. Beda sama kayak mungkin apa influencer-influencer lain gitu ya, yang kadang Iya. mereka naikin value terus mereka dihujat karena banyak netizen tidak sesuai dengan value yang dia sampaikan di Iya, internet beda gitu. beda cerita kan harusnya ya. Iya itu damage-nya ternyata nggak sampai situ pun damage ke konten creator tuh ada gitu ya. Nah, Mantap. Ya, gue baru nyadar pas PSD kemarin, maksudnya mental health itu kerasa banget gitu. Ya nggak tahu ya apa karena itu kita semakin tua kita jadi merasakan pahitnya kehidupan, asam garam kehidupan. Terus baru gitu kayaknya dulu-dulu tuh kayak masih dulu bocah dulu hidup banget. tenang aja ya. Iya, hidup tenang-tenang aja, belum nyadar pentingnya kesehatan mental segala macam. Tapi apalagi di zaman netizen ini kita hati-hati juga lah. Iya betul. Iya, makanya kalau misalnya ada yang minta, Bang bikin versus dong, handphone ini sama handphone ini, nggak mau. Iya, Nggak mau. lu mau bunuh gua nih. Bukan karena bakalan sepi yang nonton, justru karena dia akan sangat ramai yang nonton. Jadi yang mendingan nggak usah deh. Iya. Iya Karena sih. Kita pasti akan berat. di YouTube ini kita belum sampai pada tahap itu nih. Mungkin kita suatu saat nanti akan perlu memberikan permintaan maaf. Biasanya gitu kan? Klarifikasi ya. Iya, Biasanya gitu kan, harus klarifikasi dulu. Aduh. Makanya ini ya, nggak ngerti sih sebenarnya ini tanggung jawab siapa ya? Apakah ini tanggung jawab brand, apakah ini tanggung jawab orang lain gitu ya? Jangan sampai ada fans-fans yang kayak begitu. Jadi itu jadi misi lagi Pak. Jadi kalau dulu bikin YouTube di gaming tuh ada misinya, sebenarnya ke gadget juga misinya nggak beda jauh sih, hanya tadi mungkin targetnya beda. Artinya dari yang lu jalanin sekarang Bang, bisa ada misi edukasi guys, maksudnya kayak janganlah sebegitunya gitu, atau Oh iya, harus kalau ada misalkan mau diri. jadi fan sesuatu gitu ya nggak usah terlalu berlebihan lah, atau lu harus lihat juga sudut pandang dari sisi yang lain juga kayak gitu kan. Iya, harus diselipin. Kalau nggak di kontennya, misalkan kadang-kadang bikin konten nggak ini, nggak kepikiran gitu ya, atau lagi deadline apa segala. Paling nggak balesin komen tuh harus jadi orang yang waras sendiri. Pernah gak sih Bang lu kepikiran misalkan ada komen-komen yang jelek gitu kan, nah terus lu tahu komen jelek ini karena si orang ini nggak nonton, nah terus habis itu lu coba bikin video satu untuk ngebahas komen-komen kayak gini tuh muncul karena apa gitu. Jadi ibaratnya di situ juga lu bikin kayak gimana ya, bukan klarifikasi juga, tapi kayak pencerahan lah gitu. Pernah sih dulu, tapi nggak berhasil juga. Maksudnya nggak akan itu hanya sesimpel itu ya. berhasil sama penonton yang saat itu nonton kan. Iya. Algoritma YouTube kan gitu, nyebelin ya. Jadi kalau udah lama bisa dan dianggap tidak relevan, penontonnya nggak banyak kan nggak dinaikin lagi sama dia. Jadi ya bikin lagi ya udah. Biarin aja, mendingan diselipin aja konten kayak gitu, edukasinya di setiap sedikit. Ya itu sih emang kita harus bawa value ya, dan value-nya kali ini buat dari Bang Dian kayak gitulah, masih nyambung dengan sosiologinya. Gini sih, nggak bisa dipungkiri ya, namanya YouTube bakal mungkin bisa jadi saat ini kan masih jadi second half time ya. Bisa jadi nanti suatu hari mungkin in the near future bakal jadi full time, dan itu pasti ngejar duit dong. Iya. Duit. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen bikin konten di YouTube perlu diingat juga bahwa YouTube itu sebenarnya bukan cuma soal duit. Makanya waktu itu di Instagram Story sempat ngomong juga kan, inilah pentingnya jadi orang baik yang terkenal gitu. Kayak waktu ngebahas Fadil Jaidi himpun 14 miliar, berapa miliar itu kan. Nah inilah pentingnya jadi orang baik yang terkenal. Oke, maksudnya value itu bisa diselipin sebenarnya. Banyak reviewer yang nyelipin value itu kalau diperhatikan banyak. Mau value-nya sejalan sama kita, apa yang berbeda jalan gitu ya. We are friends gitu kan, tapi ketika bikin konten pasti masing-masing punya value sendiri. Ada juga yang mungkin hanya mengejar cuannya, ada juga. Boleh disebut lah, tapi ada.
siapa-siapanya udah nggak usah ditebur gitu. Ada. Siap, thank you banget Bang Dian. Kayaknya cukup ya? Woi, kirain bakalan 3 jam. Enggak lah, kita bukan Deddy Corbuzier, panjang banget. Kita gak bakal ada yang nonton, udah pergi duluan. Iya benar. Ini dipotong ya, disclaimer ya. Disclaimer ya teman-teman, kita bakal ngebahas di video ini pasti banyak banget bahasan tentang fans, bahasan tentang brands gitu ya. Dan ini adalah sebuah kenyataan dan please ditonton sampai akhir dan Jangan baper. dan jangan baper gitu ya. Kalau dari tadi nyebut-nyebut brand A, brand B, brand C, fansnya begini, fansnya begitu. Jujur dari awal gue nggak kepikiran buat nyensor sama sekali, jadi nggak usah disensor dan sebut aja gitu ya udah gitu ya, please bang jangan baper. Ya ini buat pembelajaran kita ya. Ini Betul. anggaplah kita berada pada kelas sosiologinya Bang Dian. Nah, gitu. Oke, thank you banget Bang. Sip. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.